Ustadz Fatih Karim juga sudah hadir bersama dengan kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ustadz Fatih Karim bisa jadi asbab kita juga semakin mensyukuri nih nikmat kita sebagai seorang muslim, dan Allah hadirkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Selama ini mungkin hanya kita maknai sebagai sebuah mushaf saja, sebagai sebuah kitab saja, namun kita belum memaknai Al-Quran ini lebih dalam, sehingga interaksi kita dengan Quran kok gitu-gitu aja ya. Mudah-mudahan setelah hadirnya jalan ilmu dari Ustadz Fatih Karim, kita makin semangat nih untuk membumikan Quran di rumah kita. Beliau adalah pembina dari Cinta Quran Foundation, dan beliau juga sempat menginisiasi acara yang keren banget, yaitu Amazing Muharram. Mungkin sahabat-sahabat juga sempat gabung ya, sebagai sebuah media dakwah yang sangat revolusioner. Mudah-mudahan Ustadz Fatih Karim pahalanya, jariahnya terus mengalir insya Allah dakwah-dakwah beliau. Kita insya Allah sudah bisa menyapa Ustadz Fatih Karim. Mudah-mudahan sudah bisa disapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zikri, apa kabar? Alhamdulillah baik, khair, sehat sekali dan bahagia bisa bersua dengan Ustadz. Gimana Ustadz? Sedang ada di mana nih Alhamdulillah. kalau boleh tahu? Lagi di rumah. Di Iya, rumah ya. alhamdulillah. Ya, insya Allah semua Alhamdulillah. sehat-sehat ya di sini ya. Amin insya Allah. Ustadz, sebelum dimulai nih, apa Hmm, nih bedanya Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya Ustadz? Masya Allah. Buat saya, Ramadan tahun ini beda karena tahun ini transisi dari 2 tahun kita pandemi Betul. ke endemi. Jadi yang tadinya taraweh dilarang, sekarang sudah boleh. Yang Alhamdulillah. tadinya softnya direnggangkan, sekarang sudah lebih rapat. Yang Alhamdulillah. tadinya nggak ada acara bukber, sekarang ada bukber lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi ini satu hal yang paling kita syukuri. Sudah 2 tahun ini kita dalam tanda kutip dalam kondisi yang tidak nyaman ya. Ya, Eh, harus selalu bermasker. Sekarang sudah mulai pelan-pelan sudah mulai bisa dibuka, dan ini sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Jangan sampai nanti Allah mencabut nikmat ini ya. Mumpung ada Ramadan lah ya. Karena ya. tahun depan belum tentu Ramadan masih ada. Bisa jadi Ramadannya datang, tapi kitanya udah nggak ada. Subhanallah. Ya Iya. juga ya. Masya Allah, betul sekali ya. Alhamdulillah transisi ini sudah sangat kerasa dan syiarnya sudah lebih terasa dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Iya, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Termasuk yang akan kita hadirkan nih dalam Festival White Bee 2022 ini. Ini semangatnya dari kemarin itu Quran, Quran, Quran terus. Para Hmm. home team ini orang tua dan juga anak yang sekolah di White Bee sudah melakukan aktivitas barbecue, belajar bareng Al-Quran dengan Wih, berbagai keren. aktivitasnya. Ada playdate yang dikaitkan dengan Quran. Lalu juga ada Ah, kegiatan kajian parenting yang juga dikaitkan dengan Quran. hmm, hmm, Kemarin hmm. Alhamdulillah TNCA dan Kang Zaki sudah menjelaskan kurikulum pendidikan berbasis Quran yang Hmm. applicable banget insya Allah. Kang Ar juga yang sedang di Madinah sempat sharing Masya bagaimana pengalaman Allah. beliau dengan Quran. Insya Allah kita ingin song-song kehidupan yang lebih baik nih dengan Allah, Quran amin. yang insya Amin. Allah Amin. akan disampaikan nih ilmu-ilmunya oleh Ustadz Fatih. Tafadhol Ustadz untuk menyampaikan ilmunya Ya, pada kami. baik. Ayah bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qal in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda di YB yang sama-sama mendambakan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan. Tentu ini sebuah rencana dari Allah yang tidak kebetulan ya, karena semua yang terjadi di alam semesta ini nggak ada yang kebetulan gitu ya, kebetulan ketemu, kebetulan mampir gitu ya. Jadi semua yang terjadi ini memang sudah by design oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap pertemuan, setiap perpisahan tidak ada niatan kecuali hanya karena Allah. Dan siapa yang bertemu dan dia berpisah karena Allah, dia merasakan manisnya iman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya senang banget tadi dengar ada program sekolah berbasis Quran, tapi
Keren banget itu ya, mengkaitkan segala sesuatu dengan Quran, mengkaitkan alam semesta dengan Quran, mengkaitkan dengan anak dengan Quran. Semua hidup ini dikaitkan dengan Quran. Nah, itu berarti ini yang dimaksud adalah Quran sebagai minhajul hayah, atau Quran itu sebagai manhaj atau peraturan kehidupan. Nah, ini yang dahsyat nih. Jarang loh sekolah yang kayak gitu ya. Biasanya Quran hanya maaf ya, simbol. Kalau misalnya ada ngusir hantu, ngusir jin, nah baru pakai Quran ya. Dan di situ dibacakan Quran kemudian apa namanya? Hantunya pergi terbakar gitu ya. Masih ingat ya film-film zaman dulu kalau dibacain Quran tuh langsung hantunya terbakar. Atau kita lihat misalnya di zaman sekarang sering banget di pintu-pintu itu ditempelkan ayat-ayat Quran gitu kan, supaya kemudian katanya nolak bala ya. Atau kita juga sering melihat misalnya ayat Quran hanya dibacakan pada saat ada kematian ya. Kalau udah mati semua baru gitu ya pegang Quran gitu ya. Dan benar Mas Zikri, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, mengerikan sekali. Indonesia ini negeri Muslim terbesar di dunia, tapi 58% umat Islam Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Jadi kalau 58% itu berarti sekitar 120 juta orang Indonesia Muslim itu nggak bisa baca, ya nggak bisa baca, bukan nggak bisa hafal, nggak bisa baca. Ustadz tahu dari mana? Itu data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia. Itu data resmi loh, ya. Bahkan PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta, PT IKI mengatakan bukan 58, tapi 73% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Akhirnya, Mas Zikri, Mas Ari Untung ya sama Irfan Hakim penasaran dong. Akhirnya mereka buat vlog ya, iseng-iseng tuh naik mobil. Nanti kalau ada yang bisa baca Quran dikasih uang 50.000. Ternyata mereka itu berhenti di mana tempat yang mereka suka, acak gitu ya, dianggap acak gitu. Ternyata uang 50.000-nya utuh ya. Subhanallah. Artinya setiap mereka temui orang di pinggir jalan, setiap orang temui di daerah perkantoran, itu dikasih Quran. Wah, paling hebat itu terbata-bata. Paling hebat itu. Artinya, beginilah hari ini kita dengan Quran. Sampai begitunya. Nah, jadi ternyata ayah bunda semuanya, ini semua sudah dikabarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya, coba yuk kita lihat Nabi kita itu curhat di dalam Al-Quran. Curhatnya itu, ya ayah bunda sudah siapin Qurannya? Coba semuanya pegang Quran digitalnya boleh, pakai mushaf juga boleh. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, ya bayangin dilemparin batu itu gimana ya? Itu nggak curhat. Beliau tetap sabar berdakwah. Beliau diludahi, Masya Allah, kebayang ya Mas Zikri, kalau kita lagi lewat sebuah tempat, antum atau saya gitu ya, dicuih gitu ya, diludahin orang tuh gimana perasaannya gitu ya. Tersinggung Ustaz. Nah, waduh sakit banget itu. Nah, Iya. kemudian bukan cuma diludahi, dibangun campaign opini ya di media-media di zaman itu bahwa Nabi kita ini adalah orang gila. Nabi kita ini adalah tukang sihir. Nabi kita ini adalah pemecah belah rumah tangga. Bahkan Nabi kita ini adalah pemecah belah negara kesatuan Republik Jahiliyah gitu ya. Jadi dikatakan begitu. Pokoknya negatif aja stempelnya buat Nabi kita. Tapi apa Nabi yang terjadi? Nabi tetap sabar. Tapi untuk perkara yang satu ini, awas nih. Ya, untuk perkara yang satu ini, Nabi curhat. Nabi nggak kuat. Dan Mas Zikri, dan di sini semua ayah bunda, kalau kita sudah sampai level curhat, berarti kita menganggap masalah ini nggak ringan kan ya. Iya, Karena berat kalau Ustaz. masalahnya ringan, iya ngapain kita curhat gitu kan. Kita kan curhat sama ustadz, curhat sama sahabat, itu kan karena udah nggak sanggup banget ya jalanin masalah ini kita curhat. Nah, maka yuk sama-sama kita lihat di Quran surat Al-Furqan di ayat ke-30. Coba bisa lihat di sana ya, sama-sama kita buka Quran digitalnya. Yang di rumah ya boleh silahkan pakai Quran Best, boleh aplikasi yang kita bareng di Cinta Quran ya. Furqan ya, Al-Furqannya ayat 30. Oke. Nah, coba di sana diperhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan curhat kekasihnya
curhat sang Nabi. Dan curhat ini luar biasa, ya. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul kami, maksudnya Nabi Muhammad, wa qala Rasul, dan curhatlah Rasul kami, wa qala Rasul, dan mengadulah, nah itu ya, dan mengadulah Rasul kami, wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, itu udah nggak kuat Nabi itu. Jadi dilemparin batu kuat, semua kuat, cuma satu ini nggak kuat. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya umatku itu mereka mengabaikan Quran. Mahjuro. Betul nggak? Coba lihat di sana. Ada terjemahannya kan? Nah, coba diperhatikan terjemahannya. Wa qala Rasul, dan berkatalah Nabi kami, Rasul kami, utusan kami. Coba bayangin ya. Misalnya Mas Zikri ngutus orang gitu ya ke sebuah daerah, kemudian dia pulang, dia bilang, Mas, bos, aku nggak kuat beneran. Tolong jangan utus aku lagi ke tempat itu. Kenapa? Mengerikan sekali. Ah, begitulah kira-kira. Masya Allah. Ya. Waqala Rasul, ya, dan berkatalah utusan kami. Risalah itu kan artinya surat, utusan, ya. Waqala Rasul, ya, berkatalah Rasul kami, utusan kami, inna kaumi, sesungguhnya umatku mereka mengabaikan Al-Qur'an. Menurut tafsir, banyak tafsir As-Sobuni misalnya, atau tafsir Tobari misalnya, di sana dikatakan waqala Rasul, itu dikatakan Rasul itu mengadukan masalahnya kepada Allah tentang abainya umat ini tentang Quran. Nah, jadi hajaro di situ bisa artinya mencampakkan, bisa artinya nggak mau peduli, bisa berarti nggak mau baca, bisa berarti nggak mau menghafal, bisa artinya tidak mau memahami, bisa artinya tidak mau melaksanakan, bisa artinya tidak mau belajar dan mengajarkan, bisa artinya tidak mau memperjuangkan. Masya Allah. Jadi mahjuro itu artinya apa? Ya udahlah, terserah sana. Quran di sebelah sana, kita di sebelah sini. Al-Quran itu di ujung sana, kami di ujung sini. Sampai kayak gitu. Ya, jadi Nabi itu sampai curhatnya seperti itu. Jadi Nabi dilemparin batu masih sanggup. Nabi dikatakan orang gila masih kuat. Nabi dikatakan tukang sihir masih tetap istiqomah. Tapi ketika Nabi melihat umatnya tidak mau baca Quran, disitulah kemudian Nabi sudah tidak sanggup lagi dan kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku itu tidak mau dan mereka itu abai sama Quran. Ayah bunda yang disayang Allah, apakah kita yang dimaksud oleh Nabi? Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai ya. Di sini ada 110 yang hadir. Jangan sampai ya itu kita gitu ya. Jangan sampai itu anak kita. Jangan sampai itu ayah kita. Jangan sampai itu negeri kita deh gitu ya. Kenapa? Yang namanya dicurhatkan itu berarti kita dianggap masalah. Dan yang curhat ini bukan sembarangan loh ayah bunda. Yang curhat ini nabi kita gitu ya. Berarti Mas Zikri bisa kebayang, kalau kita nyakitin hati ibu kita aja, itu kan dosa besar ya. Iya, betul. Kalau kita nyakitin ayah kita, itu pun juga dosa besar. Iya. Nah, ini yang kita sakiti hatinya Rasul. Rasul, hati Nabi, hati utusan Allah. Iya. Di mana keimanan kita? Kalau tiap maulid kita bilang apa? Kami umatmu ya Rasulullah. Kami ini hambamu ya Allah. Kami ini umatmu ya Rasulullah. Kami ini pengikutmu ya Rasulullah. Bohong. Bohong kita. Kenapa? Karena yang namanya pengikut nggak akan mungkin menyakiti hati yang diikuti. Ya kan? Masa istri berniat menyakiti hati suami? Masa ada suami berniat menyakiti hati istri? Masa ada anak berniat menyakiti hati ayah ibunya? Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, ini ayat nampar banget. Sampai Nabi curhat. Ya, tentang apa? Tentang umatnya. Ada apa dengan umat ini? Umat ini ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura itu hajaro, berasal dari hajaro, hijrah. Jadi kalau hajaro itu apa? Mencampakkan. Tuh, kalau bahasa kita tuh kayak mencampakkan Quran, mengasingkan Quran, meminggirkan Quran.
urusan ekonomi nggak usah pakai Quran deh. Kebalikan nih tadi yang Mas Zikri bilang tuh, wah keren banget itu. Ya, urusan politik nggak usah pakai Quran deh. Urusan ngurus anak, apa hubungannya sama Quran? Urusan dagang jangan pakai Quran deh. Urusan rumah tangga nggak usah pakai Quran deh. Karena Quran itu adalah kitab yang diturunkan 1400 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menjawab kasus-kasus yang begitu kompleks yang terjadi di zaman modern. Nah, berarti kita meragukan Quran kan? Padahal Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman pertama, di ayat pertama, Allah katakan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Kitab ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda menjadi petunjuk lil muttaqin, kepada orang-orang bertakwa. Jadi kitab ini tuh nggak ada ragu coba. Di mana ada Mas Zikri, orang baru kenal, ya. Saya baru pertama kali misalnya kenal sama antum, kemudian saya bilang gini, kenalkan saya adalah orang terkaya di dunia dan tidak ada yang bisa meragukannya. Gitu ya. Kenalkan saya, ya Pak Reza, gitu kan. Saya adalah orang paling hebat di dunia ini dan tidak ada yang bisa meragukannya. Wah, itu kan berarti ini kitab dahsyat banget gitu ya. Halaman awalnya itu sampai-sampai bilang apa? Kami itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Bayangin. Sedikit pun. Kami tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kami adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi, teman-teman, ayah bunda yang dirahmati Allah, coba renungkan. Kalau Quran itu kita mahjuro, itu bagaimana dalam kehidupan kita? Anak-anak kita itu bagaimana mau cinta sama Quran? Nah, ini tema kita hari ini. Bagaimana anak kita mau cinta sama Quran kalau bapaknya mahjuro sama Quran? Kalau ibunya mahjuro sama Quran? Kalau rumah tangganya mahjuro sama Quran? Kalau negaranya mahjuro sama Quran? Nah, jadi bagaimana kita akan membangun sebuah tatanan masyarakat yang kemudian mencintai panduan hidup yang berasal dari Tuhan kita, dari yang mencipta kita. Kalau kita sendiri sudah tidak mau lagi berinteraksi sama Quran. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, ayah bunda yang disayang Allah, Mas Zikri, kemarin itu ada ibu main ke rumah saya sampai jam 1:30 curhat tentang anaknya. Ya, curhat tentang anaknya. Kenapa curhat tentang anaknya? Anaknya murtad. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai ayah bunda di sini merasakan apa yang terjadi pada ayah bunda yang satu ini ya, Masya Allah, anaknya murtad. Dan hati-hati ayah bunda, fenomena hari ini anak-anak metropolitan, anak-anak urban, itu sekarang sering kali kemudian menganggap agama nggak penting. Bahkan mereka itu beragama hanya simbol. Bahkan mereka beragama itu hanya lip service saja, ya. Nah, sampai ibunya nangis-nangis ke rumah saya itu, datang, anaknya mau murtad. Nah, pertanyaan saya, kalau ibunya sampai nangis-nangis dari mulai jam 7 Isya sampai 1:30 curhat ke rumah kami, berarti kan ini sangat menyakiti hati ibunya. Ya kan? Bagaimana kemudian kita itu menyakiti hati yang menciptakan kita? Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara mengabaikan apa yang dikirimkan kepada kita, yakni Al-Quran. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, ayo kita bersama-sama. Ya, untuk apa? Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang mahjuro alal Quran. Nah, bagaimana dong caranya nih? Supaya generasi kita, anak-anak kita itu nggak anti sama Quran. Nggak apa ya, nggak alergi gitu ya sama Quran. Ya, kalau baru-baru ini ada pendeta loh, Mas Diki, itu dia bilang apa? Ada 300 ayat Quran yang memuat isi tentang radikalisme dan terorisme. Dan saya yakin itu 300 ayat itu harus dibakar. Masya Allah. Nauzubillah min Saya dzalik. bilang, berani sekali begitu ya. Berani sekali ini. Mas, itu kan beliau itu hanya dari setetes air mani yang hina. Ya, Allah katakan mereka itu diciptakan dari setetes air mani yang hina. Tiba-tiba berani menghina kata-kata Allah. Ya, bahkan sekarang hati-hati loh, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sekarang ada upaya untuk menghapus kata kafir. Jadi nggak boleh ngomong kafir. Jadi kafir itu dianggap radikal nanti. Jadi nggak boleh ngomong kafir. Padahal kata kafir itu adalah kata yang Allah pilih di dalam Al-Quran. Misal Allah katakan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah
min ahlil kitab wal musyrikin, ya, fi nari jahannam. Mereka itu di dalam neraka jahanam loh. Kok berani banget ya manusia berani berencana menghapus kata kafir di dalam Al-Qur'an. Hebat benar manusia. Ini luar biasa loh, ya. Mereka ini sudah mulai sombongnya udah lebih-lebih Firaun gitu ya, menghapus ayat-ayat tentang Al-Qur'an ya, ayat-ayat tentang kekufuran yang ada di dalam Al-Qur'an. Mengerikan sekali dan sampai hari ini Mas Diki dan teman-teman semuanya, ayah bunda, sampai hari ini itu pendeta itu belum bisa ditangkap-tangkap. Tapi kalau Belum nangkap ya? ustadz belum sampai sekarang padahal Allahu terdakwa Akbar. tersangka iya udah pakai cyber crime segala macam kan aneh ya. Tapi kalau nangkap ustadz kayaknya cepet banget ya. Kayaknya kalau kalau mau nangkap ustadz mah nggak usah pakai bukti, nggak usah pakai saksi gitu ya, langsung ambil aja gitu. Tapi kalau untuk pendeta ya menghina itu kan mengganggu ketentraman umum itu. Itu kan mengganggu ketentraman umat beragama. Sampai hari ini belum bisa ditangkap. Aneh itu menurut saya. Konon katanya dia lagi di Amerika. Ya, sehebat apa sih? Ya, yang namanya polisi Indonesia kan hebat-hebat. Belum ada kasus aja udah bisa nangkep. Ya, itu kan luar biasa gitu ya. Tapi Masya Allah, untuk kasus ini nggak ditangkap-tangkap. Ya, jadi begitulah negeri hari ini, ya, wajahnya, potretnya terhadap Quran. Bahkan mungkin ayah bunda masih ingat ya, kalau ada peledakan bom, kalau ada bom radikal, bom meledak gitu ya di sebuah tempat, apa dia bilang? Ditemukan Al-Quran. Tuh kan? Iya. Waduh, nuduhnya tuh ditemukan Al-Quran. Di mana? Di tempat peledakan bom. Maksudnya mau bilang apa? Maksudnya mau bilang bahwa Quran itu adalah sumber dari ajaran radikalisme. Itu kan luar biasa itu. Itu namanya menantang Allah. Bagaimana bisa kalimat-kalimat Allah yang mulia, kalimat-kalimat Ar-Rahman, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang kita dengarkan nggak ngerti artinya aja kita bisa nangis, betul nggak? Ya, kalimat-kalimat yang menyejukkan itu disebut dengan ya kalimat-kalimat yang mengganggu ya kesejahteraan atau kenyamanan umum. Ini kan fitnahnya luar biasa. Nah, oleh karena itu ayah bunda yang dirahmati Allah, ayo ya tanamkan pada anak-anak kita, tanamkan pada istri kita, tanamkan kepada rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang selalu jatuh cinta pada Quran berulang kali. Caranya gimana? Yang pertama, satu tipsnya, sedari kecil, sedari dini, biasakan anak kita itu akrab dengan Quran. Baik dengan suara tilawahnya, baik dengan huruf-hurufnya, baik dengan tayangan-tayangannya, ataupun mereka biasa berinteraksi sejak masa di dalam kehamilan. Jadi saya itu, waktu anak saya masih dalam perut, dua-duanya, itu selalu saja saya bacain Quran, ya, dan mereka merespon di perut ibunya itu dengan posisi bergerak gitu ya. Jadi anaknya itu masih dalam perut ibunya, saya selalu membacakan Quran. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, bagaimana caranya agar anak-anak kita ini jatuh cinta dengan Al-Quran? Ya, kita sejak kecil sudah memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah. Kita sudah memperkenalkan betapa indahnya murat Al-Quran dibacakan. Kita sudah memperkenalkan betapa ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta itu ada di dalam Quran. Misal, Allah mengatakan, ya, langit itu ternyata bumi itu ditinggikan tanpa tiang misalnya. Nah, kita kasih gambaran ke anak-anak kita. Bumi itu berputar nggak ada tiangnya. Quran benar. Quran itu katakan 14 abad lalu ya, 1400 tahun yang lalu, gunung itu, ya, gunung itu wal jibala autada. Gunung itu sebagai pasaknya bumi. Dan ternyata hari ini kita lihat bahwa gunung itu benar, pakar geologi mengatakan dia adalah pasaknya bumi. Jadi kalau nggak ada gunung, ya, kebayang ya kalau bumi ini gempa udah kebelah gitu. Ya. Kemudian misalnya di dalam Quran, misalnya Al-Quran menceritakan ada air laut yang tidak bercampur dengan air tawar. Maka kita menyatakan itu ada di dalam Quran surat Ar-Rahman dan 1400 tahun yang lalu Quran sudah memberitakan. Ketika kemudian menciptakan manusia, dari setetes air mani, kemudian dia di segumpal darah, dari segumpal darah ada daging, dari daging dibungkus tulang, tulang dibungkus otot, dan seterusnya, itu ada di Quran surat Al-Mu'minun. Ya, jadi semua tentang Quran, semua tentang alam semesta ini, semua ada di dalam
Al-Qur'an. Nah, maka nanti lama-kelamaan anak itu akan apa ya, akan happy bersama Quran. Dia nggak akan anti sama Quran. Dia nggak akan benci sama Quran. Dia nggak akan alergi sama Quran. Ya, dia nggak akan apa namanya, nggak akan congkak, berani congkak kepada Quran. Tidak, dia akan menjadi anak yang selalu mengkaitkan semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini dengan Al-Quran. Alias, dia menjadi Quran sebagai solusi dan inspirasi dalam hidupnya. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, tips yang pertama, kejar sedari dini, dekatkan mereka, akrabkan mereka dengan Quran. Yang pertama, ya. Yang kedua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita ingin mendekatkan anak kita dengan Quran? Nah, orang tuanya juga. Orang tuanya itu harus mendawamkan, harus mengistiqomahkan. Misal, kalau di rumah kami ya Mas ya, itu programnya pokoknya habis maghrib sampai isya, itu kami nggak bisa ada kerjaan lain. Ya, dari maghrib sampai isya itu udah rutin. Itu kayak apa ya? Kayak habit ya, budaya di rumah gitu. Kalau sudah maghrib sampai isya, itu pasti semuanya murojaah di rumah. Ada yang baca, ada yang saling ngajarin, ada yang apa namanya, setoran hafalan dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjadi budaya di rumah. Ya, jadi budaya. Jadi nanti kalau sudah jadi habit, sudah jadi budaya, nanti itu kan kebawa-bawa kemana-mana. Misal contoh ketika di perjalanan pun, ketika lagi macet ternyata maghrib ke isya, itu otomatis itu hatinya sudah biasa gitu. Jadi kalau udah maghrib ba'da isya itu maghrib ke isya itu kayak apa ya? Kayak udah magnetnya udah di situ gitu. Ya. Quran Nah itu time Ustadz ya, khusus ya ya. khusus itu, dan itu nggak boleh diganggu. Karena kalau ba'da subuh mungkin anak-anak ya mungkin masih ngantuk lagi, mereka agak berat tuh. Tapi kalau ba'da maghrib ke dulu ini kan kebiasaan orang tua kita, ya, namanya maghrib mengaji, masih ingat ya? Mungkin antum juga di masa kecil tuh kalau udah maghrib, ya, ibu kita gitu ya, itu selalu mengingatkan kita untuk Quran, karena itu kan waktunya pendek tuh, cuma apa, setengah jam lah lebih kurang ya, dari setengah tujuh atau dari jam setengah tujuh ke jam tujuhan itu setengah jam saja. Nah nanti kalau mau makan malam dan yang lainnya itu ba'da isya. Ba'da isya, setelah sholat isya baru makan malam. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, biasakan ada me time dengan Quran. Dan yang ketiga, biasakan kemudian agar kita ini selalu jatuh cinta pada Quran, kita harus sering mengadakan majelis-majelis atau kajian-kajian Quran di rumah kita. Misal mengundang ustadz untuk ke rumah ngisi kajian, atau anak-anak kita nih, ya, anak-anak kita diajak ke kajian-kajian. Ya, jadi masya Allah mereka dibawa sejak kecil, mereka diajak oleh ayahnya. Jadi kayak apa ya? Kayak ayah itu ngajak ke mall, begitulah happy-nya anak-anak ketika dibawa ke masjid. Nah, ketika anak-anak dibawa ke kajian, anak-anak tuh happy, anak-anak tuh seneng, dan anak-anak itu interest gitu. Jadi sehingga mereka itu nggak panas ya kalau ke masjid itu apa ya, kayak ada apinya gitu ya. Rasanya udah pingin pergi aja gitu ya, udah pingin lari gitu dari masjid. Jadi dibiasakan itu menjadi budaya kita. Nah, dan yang paling penting, yang terakhir adalah bagaimana agar membuat anak itu jatuh cinta dan terus cinta dengan Al-Quran, itu adalah sering-sering kita melihat alam semesta dan mentadaburi ayat-ayatnya. Contoh misalnya Allah ceritakan tentang bagaimana ya kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya, bagaimana Raja Namrud membakar Ibrahim dan tidak bisa terbakar karena pertolongan Allah. Bagaimana Firaun yang ada di dalam Quran mengejar Musa dan kemudian Musa bisa ditolong Allah dengan tongkatnya. Bagaimana kemudian Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah. Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW mendirikan negara adidaya yang mengalahkan Persia dan Romawi. Nah, kebanggaan-kebanggaan cerita-cerita yang heroik seperti itu, ya, atau cerita-cerita yang hebat seperti itu membuat anak kita itu jadi apa ya? Jadi asik banget dengan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim, tentang Raja Namrud, Firaun, ya, lagi, ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, mulai sekarang ayo mulai habit-habit baru itu ditumbuhkan, habit-habit baru itu apa namanya dimulai dari rumah kecil kita ini,
dari anak-anak kecil kita ini, mudah-mudahan dengan begitulah maka mereka akan selalu akrab sedari dini dengan Quran. Dan nanti itu akan terbawa sampai besar. Jadi kalau udah besar nanti ada apa-apa dengan Quran, mereka sudah langsung connect. Karena istilahnya kayak ayah bundanya itu sudah nanam chip di dalam dirinya. Jadi chipnya sudah ditanam, tinggal nanti dipanggil saja. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kayak sensornya sudah ditanam sama orang tua. Kayak saya, Mas ya, alhamdulillah saya itu bukan lulusan pesantren ya seperti banyak ulama-ulama kita. Saya hanya lulusan IPB ya. Orang bilang institut fleksibel banget. Ada yang dari IPB di sini? Coba absen dulu. Ada Boleh yang boleh IPB? chat ya alumni IPB. Ada alumni IPB, saya cuma lulusan IPB. Tapi kok bisa ya seperti sekarang misalnya artinya lulusannya cuma agribisnis ya kan. Kemudian nggak ada belajar kitab gundul gitu ya. Kok sekarang bisa ya? Kok sekarang ini? Nah, itulah karena apa? Karena proses belajar. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah ya, jadi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang besar? Tentu tuh dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil yang kita biasakan sejak kecil dan itu tertanam dalam diri kita. Dan ayah bunda yang dirahmati Allah, ada yang lulusan IPB, masya Allah, saung kereta, ya. Makanya lulusan IPB itu serba bisa katanya, karena dia institut fleksibel banget. Jadi fleksibel banget, jadi semua bisa kecuali pertanian. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ayo mulailah habit kecil itu, karena dari habit kecil itu akan terbangun habit-habit besar. Dan alhamdulillah hari ini ada White Bee ya, saya lihat masya Allah. Ini kalau ada ini sekolahnya online apa gimana, Mas? Ada yang reguler, ada juga yang online, Ustaz. Waduh, ini anak saya boleh saya ikutin nih, menarik sekali gitu ya. Jadi apa namanya, pola sekolahnya mengkaitkan diri dengan Al-Qur'an itu keren banget ya, keren banget. Dan ini harus disebarluaskan ya, dan harus dibesarkan agar, anak-anak itu, wah dari kecil itu, "Aku cinta Quran," gitu. Jadi udah bangga banget ya. Jadi bukan anak-anak yang anti sama Quran ya, apalagi kemudian sampai kemudian alergi, fobi dengan Quran, enggak ya. Sejak kecil kita sudah membiasakan anak-anak kita itu sangat-sangat jatuh cinta, jatuh hati dengan Quran. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang disebut dengan mahjuro ya, mahjuro alal Quran ya. Jangan sampai karena sejak kecil anak kita ini sudah kita jaga, sudah kita asah, sudah kita asuh, kita didik agar dia menjadi anak yang selalu rindu hatinya terpaut dengan Quran. Nggak bisa duduk aja dikit pasti dia buka Quran. Nggak bisa duduk dia nggak dengerin musik, dia dengerin murotal Quran. Ya, jadi hatinya selalu terpaut sama Quran ya. Dan satu lagi pesan saya, jangan hanya mencukupkan kata cinta dengan Quran dengan menghafal Quran. Nah, ini ya, perlu saya sampaikan di sini karena Quran itu bukan kitab hafalan. Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dihafal, tapi Quran itu adalah kitab huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu adalah kitab petunjuk dan kitab petunjuk itu bukan sekedar hafal, tapi yang paling penting adalah menjalankan. Menjalankan apa yang diminta Quran. Ayah bundanya harus nyontohin dong. Contoh, Mas Diki. Misalnya, Quran bilang jangan makan riba. Ayah bundanya tolong dong, janganlah pakai-pakai kartu kredit, janganlah pakai-pakai koperasi, janganlah pakai-pakai yang namanya bursa saham, janganlah yang pakai-pakai namanya misalnya pinjol ya. Tahu pinjol ya? Pinjaman online ya. Nah, janganlah, kan Quran bilang jangan. Jadi kan ayah ibu itu jadi teladan ya. Contoh Mas ya, saya nih 17 tahun berumah tangga sama istri, baru tahun ini saya bisa beli rumah ya, baru tahun ini ya. Jadi 17 tahun itu kalau nyicil pakai KPR itu sudah lunas tapi riba. Saya nggak mau ya. Jadi gimana? Ya sabar pelan-pelan. Jadi dulu gimana Ustadz? Pindah-pindah kayak keong ya. Jadi kontrak sana pindah, ngontrak sini pindah, ngontrak sana pindah, ngontrak sini pindah. Kenapa? Agar kita walk the talk. Catat. Walk the talk. Apa itu walk the talk? Apa yang kita omongin, kita jalanin. Kita bilang apa? Jangan pakai riba. Ya kita nggak pakai riba. Ayahnya sama ibunya bilang apa? Jangan membuka aurat di depan umum. Nah, ibunya konsisten tuh. Ibunya ngasih contoh. Betapa ibu itu panik banget kalau ada orang ngetok rumah tapi belum pakai jilbab. Begitu. Sehingga anak-anak tuh ngeliat,
ayah ibu ini teladan banget. Ayah ibu ini teladan banget. Ya, atau misalnya bapaknya juga begitu, lagi cuci mobil kan ya, maklum bapak-bapak ya, cuci mobil kadang-kadang pakai celana pendek, pahanya kelihatan, atau misalnya lagi jalan pagi gitu ya, selalu pakai celana panjang. Jadi anak-anak tuh ngelihat, ayah ini konsisten dia, ayah ini benar-benar apa ya, walk the talk ya, gitu. Jadi anak-anak itu akan melihat kita. Nah, jadi Al-Qur'an itu bukan sekedar kitab yang dihafalkan, apalagi diperlombakan dihafalkan. Hati-hati, karena Quran itu adalah hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Dan terakhir, mari sama-sama kita buka Quran surah An-Nahl di ayat 89 ya. Ayah Bunda silahkan coba dicek Qurannya masing-masing di rumah ya. Quran surat An-Nahl 89. Sebentar ya, kita coba buka An-Nahl. Ya, ini surat ke-16 ya, sahabat White Bee. Boleh Ya, cek ayat ke-89 Ustaz ya. 89. Ya. Coba ya, di 89 di An-Nahl. Ya, ini ada ayat yang Masya Allah, ayatnya pendek sekali dan ayah bunda bisa hafalin ya, bisa hafalin juga, tapi yang paling penting bukan hafalnya, tetapi pemahamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa nazzalna, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ini tibyanan likulli syai'in, dia akan menjelaskan segala sesuatu problem. Masya Allah, ini keren banget ya. Kayak apa ya? Kayak mesin mesin serba tahu. Dia mesin canggih nih gitu. Google kalah Makanya Ustaz ya. ya, Google kalah ya. kalah dong, kalah. Makanya Mas Ari Untung sama teman-teman musyawarah dan termasuk Mas Wisnu tuh buat ini kan, robot Kio kan. Ada yang nonton nggak? Rico the Ya, Series. Rico the Series Ustaz. Nah, Rico the Series itu gambarin itu. Jadi dia kayak bisa menjawab apapun masalah. Betul, Mas. Itu lebih canggih dari Google. Kalau Google ditanya kan asal jawab, ya kan? Dan Google kan kalau ditanya kan dia main rangup dari mana-mana kan gitu. Kalau Quran enggak. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Dia itu akan menjelaskan semua problematika manusia, wahuda, dia itu petunjuk, wahuda, warohmah, dan itu adalah kasih sayang dari Allah, wabusro, dan dia adalah kabar gembira lil muslimin. Dia akan jadi kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, ayo ya, ambil Quran. Jadikan Quran sebagai solusi hidup kita. Solusi masalah rumah tangga, solusi masalah politik, solusi masalah ekonomi, solusi masalah didik anak, solusi masalah konflik pasangan, solusi masalah harta, solusi masalah apapun, semua ada di dalam Quran. Wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga kita ini termasuk orang tua yang selalu mencontohkan, selalu membimbing, selalu mengajak anak-anak kita dan keluarga kita untuk selalu jatuh cinta berulang kali dengan Al-Quran. Setiap membaca ayatnya, jatuh cinta lagi. Setiap membaca ayatnya, jatuh cinta lagi. Jatuh cinta kepada hal yang sama, tapi berulang kali. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah kamilah tempatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, jazakallah, ini tadkirah banget ya buat kita semua. Boleh jadi selama ini mungkin kita baru secara lisan aja Ustadz menyatakan kita cinta Quran kok, Iya, tapi ternyata PR-nya masih banyak banget Ustadz, supaya cintanya tuh asli ya, betul-betul iya, cinta. iya. Mudah-mudahan tadi tipsnya bisa kita manfaatkan ya, kita terapkan dalam keluarga kita. Kita izin masuk ke sesi tanya jawab diskusi Ustadz. Ini Boleh, banyak banget yang ingin ngajak diskusi nih. Tapi boleh. saya ingin izin membuka dulu kesempatan bagi yang raise hand. Ini sudah ada sahabat Rauza Sodikin yang sudah raise hand dari tadi ya. Saya izin buka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak Rauza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Kang dan Ustadz atas kesempatannya dan ilmunya. Eh, Begini Ustadz, saya kan ingin menanyakan,
saya kan udah menikah dan punya 1 orang anak. Tapi saya Alhamdulillah. ada, iya alhamdulillah. Tapi saya dan suami masih tinggal bersama orang tua. Nah, sedikit ada kendalanya dalam menerapkan visi misi untuk mendidik anak gitu. Iya. Terlebih anak saya kan baru usia menjalan 2 tahun. Iya. Saya lagi menerapkan anak saya itu untuk bisa mungkin hafal Quran, mengenal Al-Quran, untuk bisa cinta Al-Quran lah Ustaz. Ada perbedaan cara atau pemahaman untuk menjalankan visi misi yang kami buat gitu bareng suami gitu kan. Dan orang tua itu Ustaz gimana ya cara mensinkronkan gitu ya ke orang tua kalau bahwa kita punya metode sendiri. Contoh sepertinya gini, kita anti banget anak megang HP atau biar kita pegang HP, sedangkan mungkin orang tua kita nanti dengan ya dengan tidak sengaja atau bagaimana main HP di depan, sedangkan kami orang tuanya tetap menjaga betul-betul kalau pakai HP itu di belakang si anak gitu. Dan menjauhkan dia dari gadget, dan ada beberapa hal lainnya juga. Tidak menghidupkan televisi ketika anak masih bermain, karena kami hidupkan muratal gitu Ustadz, menyinkronkan visi misi dengan orang tua gitu. Gimana ya Ustadz? Kadang kalau dijelasin orang tuanya kan nggak enak gitu, seolah kita yang mendiktekan orang tua gitu. Ya, saya paham. Terima kasih. Ya baik. Alhamdulillah. Pertanyaannya sudah bisa didapat intinya Ustaz ya. Barangkali boleh langsung dijawab saja Ustaz. Iya, yang pertama ketika kita sudah berumah tangga, Bunda, saya memang tidak menyarankan tinggal bersama orang tua, ya, tidak menyarankan tinggal bersama orang tua kita atau orang tua dari pihak suami, gitu. Karena memang ketika tinggal dengan orang tua pasti ada terjadi perbedaan visi. Orang tua kita memiliki visinya mungkin gayanya gaya lama, jadul gitu kan. Sementara kita ini punya visi anak-anak muda, pingin anaknya begini, pingin begitu. Nah, itu akan terjadi perbedaan visi. Satu. Kedua, kalau tinggal sama neneknya, kalau tinggal sama kakeknya, karena cucu itu adalah cucu kesayangan, apalagi cucu pertama gitu ya. Waduh, ini nih gitu kan. Nah, ini biasanya kakek dan nenek itu sangat dominan ngatur misalnya gitu, ya kan? Nah, sehingga tidak nyaman ini gitu kan. Nah, tidak nyaman kemudian diganggu gitu kan anaknya, cucunya. Nah, bagaimana kalau orang tua sudah tinggal hidup sendiri? Nah, berarti kalau polanya seperti itu dan kita terpaksa tinggal di sana, itu adalah kita mencoba mengkomunikasikan, gitu, ngobrol ke orang tua. Jadi kita ngobrol ke orang tua kita bahwa kita punya rumah tangga yang akan dibawa kemana. Jadi orang tua kita jadi ngerti, karena orang tua kita kan ini loh Mas Diki kan nggak biasa ya, zaman dulu tuh tren menghafal Quran kan nggak ada. Betul. Nggak ada. Ya baru-baru sekarang ini aja gitu. Di zaman saya kecil itu nggak ada anak-anak kecil hafal Quran, itu hampir jarang sekali gitu. Hampir nggak ada. Tren menghafal Quran itu kan mulai itu tahun 2000-an. Ya, tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu saya masih ingat mulai ustadz-ustadz itu mulai bermunculan untuk mulai tren habit keren-keren menghafal Quran. Jadi anak muda mulai muncul Muzammil, mulai muncul Ibrahim Elhaq, mulai muncul Fatih Sefarajik, mulai muncul, itu kan baru-baru ini gitu. Jadi ayah bunda itu nanti akan kaget gitu dengan rencana kita. Apalagi misalnya anak ini terlalu kita dekatkan sama Quran, nanti dia khawatir. Kamu sekolahnya Quran, emang dia mau jadi ustadz? Nah gitu. Jadi kadang-kadang orang tua tuh khawatir. Nanti kalau jadi ustadz makannya apa, Mas Diki? Gitu. Ya, nanti dia mau jadi ustadz, dia mau jadi ini imam masjid, gitu. Jadi kesan di pikiran orang tua kita, semoga Allah memaafkan mereka. Itu anak-anak kita tuh nggak punya masa depan, gitu. Nggak punya masa depan. Nah, jadi makanya yang pertama, cari waktu untuk bicara dengan orang tua. Bicarakan dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tenang, dengan santun gitu ya. Bicarakan rencananya gitu ya. Dan ambil sampel-sampel. Misal contoh, ada Najah ya. Ada Najah. Najah itu adalah anak hafal Quran padahal dia cerebral palsy.
ada Jim ya, King Faisal Jim. Dia anak kecil usia 3-4 tahun sudah hafal Quran ya. Nah, sekarang anak-anak ini malah keliling dunia, keliling Indonesia dan mendapatkan penghargaan di mana-mana. Kenapa? Karena Quran. Nah, jadi orang tua itu kadang-kadang nggak dibuka wawasan gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak apa kalau orang Sunda bilang tuh kurung batoken ya. Kurung Ah iya. batoken tuh, Iya, kurung batoken ya. ada Nah, istilah itu Ustaz. karena saya tinggal di Bogor teh ari maneh mah kurung batoken gitu ya. Jadi kamu tuh kayak apa kodok di bawah tempurung begitu. Jadi taunya itu aja. Padahal eh, teman-teman semuanya yang namanya dunia ini ketika kemudian anak itu menghafal Quran, wah masya Allah itu ya, dia bisa menghajikan orang tuanya, dia kemudian mendatangkan banyak keberkahan buat orang tuanya. Nah mungkin itu ya. Dan jangankan kita dengan orang tua, Kang, kadang-kadang kita dengan seistri aja bisa ribut itu kalau nggak sevisi, ya kan? Nanti suami bilang, mah, aku nggak setuju, anakku itu terlalu sekolah Quran. Mau jadi apa dia? Begitu, ya kan? Sementara mamahnya pingin apa? Mamanya pingin banget anak ini interaksi sama Qurannya luar biasa, bahkan pingin jadi penghafal Quran. Nah itu kan berarti apa? Belum sevisi. Berarti harus kumpul tuh ayah ibunya tuh, harus nyatuin visi dulu supaya enggak nanti anaknya bingung loh. Ayahnya bilang kamu harus sekolah di Cambridge ya, kok Cambridge Curriculum ya atau Cambridge Academy gitu ya. Sementara ibunya bilang enggak, mama pingin banget kamu hafiz loh. Kamu pingin jadi hafiz. Wah, kan jadi waduh berantem itu. Jadi jangankan ke orang tua, kadang sesama orang tua aja itu tidak sevisi. Jadi satukan dulu visinya, Mbak. Ajak orang tua ngobrol. Dan yang kedua, contoh ya, berikan contoh mereka-mereka yang sukses menghafal Quran dan mereka mendapatkan kemuliaan, keutamaan, bahkan penghargaan dari masyarakat dunia dan juga penduduk akhirat nanti. Ya, jelaskan. Jadi saya yakin karena orang tua sebenarnya karena nggak paham aja. Kalau orang tua udah paham, orang tua mana yang nggak pingin anaknya soleh, cucunya soleh, ya gitu ya. Dan secara ideal, terus terang saya ingin sampaikan secara ideal sebenarnya kalau boleh ideal, memang sih nggak bareng ya sama keluarga. Karena nanti beres masalah Quran nanti ada lagi tuh ya masalah makanan anak itu kadang-kadang orang tua tuh juga campur gitu kan. Kok makanannya ini sih? Jangan ya. Jadi semua dicampurin gitu. Semua di ini di apa istilahnya diatur oleh orang tua kita yang lupa bahwa kita ini sudah berumah tangga, punya entitas, punya 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 kepribadian, punya warna yang khas gitu ya. Nah, jadi kalau enggak nanti semuanya dicampurin sampai milih baju anak aja nanti ngatur gitu kan. Ini kok bajunya begini? Jangan gini ah, risih. Enggak mau mama, pokoknya ganti. Wah, kan repot ya. Nah, jadi sering-seringlah Mbak bicara dengan orang tua ya, komunikasi, ngobrol itu tanda sebenarnya kode dari Allah harus lebih dekat dengan orang tua ya. Yang kedua, doakan mereka. Doakan orang tua kita agar Allah lembutkan hatinya. Demi Allah, tidak ada orang tua yang melarang cucunya jadi hafal Quran, jadi senang sama Quran, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Yang ada adalah mereka belum paham. Ya, mereka belum paham. Baik, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan jadi peluang dakwah juga ya Ustadz ya kepada orang Iya, tua kita insya Allah. betul. Meskipun saya yakin tidak mudah, tapi semoga Allah yang memudahkan. Terima Hmm, kasih untuk sahabat Rauza tadi ya. Mohon izin kita selang-seling dengan pertanyaan via kolom chat Ustadz ya. ya, ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat Dede Rosdiana di Bandung. Bagaimana kalau kita baru tahu ilmunya sekarang tentang urgensi Quran ini, Ustadz, agar bisa memberikan apa ya pemahaman kepada anak-anak kita, tapi anaknya sekarang usianya udah 11 tahun nih, Ustadz. Apakah Iya, ada kata terlambat dalam mendidik anak untuk cinta Quran begitu? iya, bagus pertanyaannya, Ustadz. Kita baru dapat infonya, baru tahunya itu sekarang-sekarang gitu. Istilahnya dalam tanda kutip merasa terlambat. Ya, karena anak udah kadung besar itu, udah umur 11 tahun ini bagaimana? Tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Yang terlambat itu ketika jasad kita sudah membeku, sudah masuk ke dalam tanah ya, sudah ditimpa oleh tanah, itu baru terlambat. Tapi kalau selagi masih di dunia, insya Allah nggak terlambat. Anak usia 11 tahun justru lebih mudah untuk difahamkan, gitu kan? Nah, sehingga ya tinggal kayak apa ya, kayak diinstal habit baru aja.
ya misalnya nggak biasa ya, nggak biasa habis baca Quran habis maghrib, ya mulai dibiasakan. Jadi kayak ada kebiasaan baru. Kemudian kalau ada kajian-kajian anak seusianya yang itu terkait dengan kajian majelis ilmu dan Quran, mulai diajak ya. Kemudian mulai dikit-dikit masuk ke dia, memberikan buku-buku atau bacaan-bacaan yang ada kaitan dengan Quran. Ya insya Allah bisa kok. Ya banyak banyak jamaah saya Pak, Ibu, ya ayah bunda yang baru tahu malah ketika anaknya udah pada SMA. Ya udah pada SMA, udah gede-gede, udah punya dunia sendiri, baru mereka apa namanya istilahnya baru dapat update ya tentang kondisi kekinian betapa orang di luar sana itu banyak yang hobi habit dengan Quran. Nah, jadi nggak terlambat ya nggak terlambat, cuma memang sedikit lebih tertantang aja. Kalau kalau anak sejak kecil kan relatif manut ya, gitu kan. Kalau anak lagi kecil kan istilahnya dia kertas putih banget gitu ya. Jadi istilahnya mau dicoret apapun dia ikut gitu. Tapi kalau makin besar memang tantangannya agak sedikit ada tantangan itu aja. Kalau lebih apa istilahnya umurnya itu udah lebih tua gitu ya, semakin besar memang agak sedikit tantangan. Tapi dengan komunikasi yang baik, dengan lingkungan yang kondusif, saya yakin itu bisa dilewati. Karena banyak rumah tangga hari ini yang juga hijrah itu anaknya ya, ayahnya, ibunya ya. Ayah bunda coba nonton di Cinta Quran TV ya. Cinta Quran TV itu YouTube-nya saya sama tim Cinta Quran. Di sana ada kisah hijrahnya Mbak Fenita Ari ya dan Ari Untung ya. Di sana diceritakan Mbak Fenita Ari itu kesiram air panas ya. Masya Allah Kang, bisa kebayang Akang Teteh di sini atau Ibu Bapak di sini bisa kebayang air panas itu tumpah baru mendidih ke roknya. Jadi seluruh paha itu habis kena air panas semuanya. Jadi Masya Allah itu adalah jalan hijrah ya, jalan hijrah dan akhirnya itu yang merubah istri, merubah anak-anak, semuanya sekarang malah sangat-sangat dekat dengan Quran. Jadi artinya tidak ada kata terlambat kok gitu ya. Sebenarnya semuanya bisa di upgrade ya, diupdate. Ya, yang penting kitanya punya kemauan dan mulai dari sekarang ya. Jadi nggak terlambat. Bismillah. Insya Allah masih bisa. Bismillah. Baik ya, insya Allah. Yuk terus diikhtiarkan. Semoga Allah memudahkan, membukakan jalan-jalannya. Ya, Ina, kita punya waktu sampai jam 11 nih Ustaz, jadi cukup leluasa untuk tanya jawab ya. Mohon izin kita buka yang raise hand lagi atas nama sahabat Ratnasari di Bandung. Izin saya unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan untuk pertanyaannya. Ya, sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat sehat sehingga pada hari ini saya masih berada di acara puncak di festival. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan terima kasih kepada Pak Ustadz atas ilmunya yang insya Allah sangat-sangat manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Mohon izin Pak Ustadz, kan di dalam Al-Quran itu sangat besar pahalanya ya bagi yang membaca, tapi tidak sekedar membacanya, tapi harus dipahami, terus diamalkan atau dicocokkan kepada kehidupan sehari-hari ya. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa ada pengertian atau apa yang dimaksud dengan khatam Quran? Iya. Karena sedangkan kebanyakan orang khatam Quran itu diartikan, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya, pasti orang-orang berlomba-lomba untuk misal mengejar target nih bahwa sebulan ini harus kita khatam Al-Quran misalkan ya. Terus sedangkan kan Al-Quran itu harus dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam sehari-hari itu. Iya. Sangat berpengaruh kepada anak kita, jadinya penerus generasi gitu. Ya sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seputar khatam Quran dan fenomena kejar target bulan Ramadan nih, bagaimana pendapat Ustadz? Iya. Jadi Bunda, terima kasih pertanyaannya. Memang budaya khataman Quran ini budaya yang baik, ya. Dia tidak salah, budaya yang bagus.
budaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, di dalam Islam itu kan kita diminta untuk bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya, kita untuk berlomba-lomba meraup sebanyak kebaikan. Ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk rakuskan ya beramal soleh. Salah satunya membaca Quran. Nah, tapi Bunda benar, yang dikejar dari Quran itu bukan khatam sebenarnya. Jadi bukan udah khatam belum, udah khatam belum gitu ya. Seakan-akan kalau orang belum Iya, khatam itu seakan-akan orang ini hina sekali, bukan gitu ya. Padahal iya, iya. Quran ini kan diturunkan, coba dibuka ya banyak ayat yang menjelaskan tentang misalnya di Al-Baqarah ya yang kita sering baca di Al-Baqarah 185 setelah ayat puasa itu Allah katakan Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalin nas. Dia adalah petunjuk bagi manusia wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan dia adalah penjelas bagi manusia dan dia adalah petunjuk bagi manusia. Jadi Quran ini bukan targetnya Allah turunkan itu supaya orang itu khatam, bukan. Bukan juga targetnya orang itu hafal sebenarnya, bukan. Ya, tetapi adalah bagaimana Quran ini dilaksanakan. Ya, karena tujuan dari penciptaan Quran ini adalah menjadi manual book atau guidance books atau bisa dibilang kayak buku panduan lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kita itu yang dikejar itu bukan target khataman ya, juga bukan target hafalan ya. Banyak sekali yang apa namanya? Yang ngejarnya itu hafalan ya. Nah, padahal Iya, kan betul, Pak teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya, itu seringkali orang hafal tapi tetap tidak melaksanakan. Contoh misalnya Ustaz. banyak penghafal Quran yang masih makan riba, banyak penghafal Quran yang masih pacaran, ya, banyak penghafal Quran yang masih suka ikut-ikutan MLM, gitu ya. Banyak penghafal Quran yang misalnya suka kadang-kadang maaf berkholwat, ya. Nah jadi Quran itu akan menjadi apa namanya sesuai dengan peruntukannya itu adalah ketika dia menjadi huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, jadi Quran itu dia diturunkan untuk menjadi petunjuk. Baik, bisa dicatat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, diriwayatkan Imam Ahmad ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Al-Qur'an. Nah, ini Nabi bilang ya, catat ya, ingat ya. Jika Al-Qur'an kalian letakkan di hadapan kalian menjadi imam, maka Al-Qur'an akan membimbing kalian ke surganya Allah. Tapi jika Quran, nah ini Masya Allah ya, kalian letakkan di belakang kalian menjadi makmum, maka Al-Quran akan mendorong kalian ke neraka jahanam. Ayah bunda, perhatikan hadis ini. Jika Al-Quran kalian jadikan imam, maksudnya apa jadi imam? Jadi petunjuk, Tunjuk. jadi Ya, pembimbing. Ya, jadi kalau Quran itu jadi petunjuk, jadi imam, maka Quran akan membimbing kita ke surga. Tapi kalau Quran itu jadi makmum, maksudnya jadi makmum tuh Quran itu di belakang kita. Kita iya. imamnya. Nah, Quran harus ngikut kita. Quran harus sesuai kita. Iya, Quran betul. harus sesuai maunya kita. Nah, itu akan Iya, apa? Quran akan mendorong kita ke neraka jahanam. betul. Nah, tapi ya, hadis ini luar biasa ya. Artinya apa? Artinya Quran itu diturunkan harus jadi imam, imama wa nuro wa huda wa rahmah. Begitu dalam doa kita kan. Allahumma arhamna bil Quran gitu ya. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran agar apa? Wa huda wa nuro ya. Dan dia menjadi petunjuk dan menjadi cahaya untuk kita. Jadi Al-Quran itu sebenarnya targetnya bukan khataman, tapi garis bawahi Bunda, tapi jangan pula seumur hidup kita. Nah itu ya, seumur hidup kita belum pernah khataman Quran. Itu juga Oh, iya, menurut iya. saya, agak dalam tanda kutip agak keterlaluan juga sih gitu ya. Kenapa? Karena masa sih dikasih umur 50 tahun, dikasih umur 60 tahun, ya cik atulah, ya cik orang Bandung tanya, cik atulah gitu ya. Masa sih
50 tahun di dunia gitu, dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas nggak pernah jalan di dalamnya gitu. Jadi kayak bonus lah, keutamaan bagi mereka yang bisa menghatamkan Quran. Tapi ingat, tujuan Quran adalah jadi imama wa nuro wa huda wa rahmah. Jadi bukan kemudian yang dikejar adalah hatamnya. Begitu ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Ratna ya. Ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik. Selanjutnya izin saya menyampaikan kembali pertanyaan via kolom chat. Nah, ada yang bertanya atas nama, sebentar, saya pilihkan dulu. Ini dia. Sahabat Sekar dari Bandung. Izin bertanya, Ustadz, adakah rekomendasi rujukan atau buku tafsir yang mudah dipahami untuk orang-orang awam agar bisa lebih memahami secara lebih luas dan lebih detail tentang makna dari ayat-ayat Quran? Karena kan tidak semua dari kita paham bahasa Arab nih, Ustadz. Sedangkan kan Al-Quran Ya. diturunkan dalam bahasa Arab. Bagaimana? Silakan, Ustadz. Ada yang bagus dan cukup ringan dibaca oleh pemula, dibaca oleh orang awam. Boleh satu dicatat ya. Satu, kitab tafsir Quran karya Syekh Said Qutb. Sayyid Qutb ya. Judulnya adalah Fi Zilalil Quran. Ya. Karya siapa? Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb. Ya, Said Qutb itu mengarang kitab namanya Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Di toko buku banyak, tanya-tanya aja, karya Syekh Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran. Itu kitabnya enak dibaca, ringan, dan kitab ini juga kitab yang mudah difahami. Ya, yang pertama ya. Yang kedua, bisa tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka. Itu juga bagus ya. Kitab tafsir karangan Buya Hamka. Itu enak juga dibaca ya. Nah, jadi ada dua kitab tafsir itu, ulama Indonesia dan ulama Timur Tengah yang bisa kita baca. Mangga, silahkan nanti bisa didapatkan ya. Sayyid Qutb dan Buya Hamka. Ya, itu kitab yang relatif cair gitu, nggak terlalu berat, nggak pakai tafsir bil maksur, tafsir dengan ayat-ayat Quran lagi ya, bisa silahkan ya. Dan saya punya di rumah tafsir Fi Zilalil Quran itu satu set, itu enak banget bacanya. Jadi nanti dia dipecah-pecah per juz ya. Jadi ada kecil-kecil tapi 30 juz ada juga yang dia satu buku itu bisa 3 juz ada. Ya, silahkan bisa diambil Fi Zilalil Quran ya. Baik, alhamdulillah. Silahkan langsung call to action ya. Nanti kalau ada rezeki beli kitab, kitab ini bisa jadi rujukan. Terima kasih Ustadz. Saya ingin memberikan kesempatan lagi bagi yang raise hand. Ini kalau misalnya ada istilah CBE, generasi Robani dan lain-lain, ini namanya nama-nama home team Ustadz. Jadi orang tua itu bikin nama home team supaya mereka makin semangat nih untuk pembelajaran, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, kompak begitu. Singkatannya apa CBE? CBE itu Community Based Education. Jadi ini komunitas orang tuanya wali murid White Bee begitu. Di masing-masing rumahnya bikin, keluarganya itu bikin nama, dan istilah di White Bee itu home team. Jadi di rumah juga mereka belajar begitu sama orang tuanya. Wah, keren. Ini ada dari CBE Generasi Robani dari Dumai. Nanti boleh sekalian kenalan juga ya. Saya izin unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh sambil kenalan dulu dan boleh disampaikan pertanyaannya juga, silahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Zikri. Perkenalkan kami home team ya Ustadz ya. Kami beri nama Generasi Robani. Kebetulan kami mengikuti kelas jarak jauh. Ya lumayan jauh, kami dari Dumai, Riau ya Ustadz. Dumai, iya. Ya. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa bersama dengan White Bee untuk menyekolahkan anak kedua kami ya Ustadz. Dan alhamdulillah sampai saat ini di puncak acara White Bee Festival ini kami sangat merasakan luar biasanya bagaimana
Al-Quran itu memang betul-betul sangat luar biasa, membangkitkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini mungkin yang jadi pertanyaan di kami yang pada saat ini kami sekeluarga, keluarga kecil kami generasi Robani ini pada dasarnya masih banyak yang belum kami dapatkan ya dari pembelajaran Al-Quran, dan kami masih dalam tahap belajar. Nah, tadi seperti yang Ustadz sampaikan, bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan Al-Quran kepada di keluarga, terutama kepada anak-anak. Ada 4 poin tadi, mulai dari dalam kandungan sampai orang tua juga istiqomah dan mengadakan majelis-majelis di dalam keluarga dan di luar keluarga. Nah, di sini mungkin hal itu sambil ini kami belajar juga mencoba mengikuti seperti itu, Ustadz. Dan jadi PR kami di sini bagaimana kecintaan Al-Quran ini bisa kita tularkan kepada keluarga besar, mungkin dari keluarga besar dari pihak ayah dan dari pihak ibu, yang mana kami juga mungkin dari keluarga besar kami lumayan berjarak ya Ustadz ya, jadi komunikasi yang intens mengenai Al-Quran mungkin sangat jarang sekali. Mungkin ada dari Ustadz yang mungkin bagaimana cara atau trik kita bisa menyebarluaskan atau menularkan bagaimana apa yang sudah kita rasakan, bagaimana cara kita dari mencintai Al-Quran ini bisa kita tularkan kepada keluarga besar kita, terutama saudara-saudara, mungkin abang, adik, kakak, seperti itu mungkin. Ya. Baik. Oke. Terima kasih banyak. Boleh kenalan dulu dengan Bapak siapa? Iya, maaf Kang Zikri, dengan Irfan. Ustadz, oh, Pak Irfan ya. Irfan. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan dan keluarga. Silakan Ustadz Fatih. Iya. Jadi masuk ke keluarga, ke ayah, ke ibu, ke om, ke uwa, ke keluarga besar kita, itu memang perkara yang tidak mudah memang. Ya, memang ini tantangan lah buat kita semuanya, termasuk kami, termasuk saya, karena memang umat Islam hari ini memang jauh sekali dari Islam. Ya, Said Qutb itu sampai mengatakan al-Islamu sayun wal muslim sayun akhar. Muslim itu di sini, Islam itu di sini. Jadi ada jarak. Sulit sekali. Contoh kita deketin ayah kita itu, kita ajak kajian gitu ya, belum tentu mau. Ya kan? Kita ajak ikut majelis ilmu, berat banget. Apalagi kita sampaikan riba haram, wah bisa mencak-mencak dia, bisa marah-marah gitu ya. Jadi memang sulit. Saya tahu itu sulit sekali. Nah, maka harus ada proses ya, ya Bunda ya, proses ya. Contoh nih, saya cerita sedikit, Mas Zikri, saya cerita sedikit. Dulu adik saya tuh kerja di bank, ya, jurusannya profesinya di bank itu di divisi personal loan. Personal loan itu berarti pinjaman pribadi. Itu saya bilang ke ibu saya, ibu, mama gitu ya, udah berhentilah, minta dia berhenti, itu pekerjaan haram, dosanya ada 73 pintu dosa. Dosa yang paling kecil dari pemakan riba itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Muslim, saya jelasin itu. Tapi itulah dakwah di orang tua ini beratnya luar biasa. Ibu saya nggak mau. Ibu saya tetap, adik saya harus kerja di bank ini untuk kemudian bisa menghidupi dan sejahtera. Nah, jadi memang luar biasa memang gitu. Tantangan kita ke orang tua itu luar biasa. Tapi ya sabar ya. Seiring waktu terus aja gitu. Ya, sekarang ibu saya, awas ya, jangan sempat ada anak-anak mama, cucu-cucu yang urusan sama riba. Wah, sekarang tuh. Sekarang, dulunya gimana? Wah, dulunya mah marah-marah gitu kan. Nah, jadi butuh proses. Itu yang pertama, harus sabar dengan proses. Yang kedua, bisa masuk dari pintu-pintu yang mereka butuhkan dulu, yang ringan-ringan dulu. Ya, yang ringan-ringan dulu. Misal tentang ibu suka bahas tentang sholat khusyuk. Nah, di sini ada Kang Azam, ada tim saya Kang Azam, sudah ada belum ya di dalamnya tim Cinta Quran Kang Azam? Sudah presentasi belum? Ada ya. Ada. Nah, mungkin Kang Azam bisa diinformasikan ya, bisa diinformasikan
program-program di Cinta Quran, ada metode super cepat bisa baca Quran, ada metode sholat khusyuk, ada metode baca Quran dan paham isinya hanya dalam waktu singkat. Nah, coba masuk dari yang ringan-ringan begitu dulu, yang memang dibutuhkan oleh orang tua kita. Jadi ayah bunda boleh daftar nanti Instagramnya @cintaquran.id, @cintaquran.id, ya, id, cintaquran.id, ya. Mungkin Mas Azam tadi sedang berada di luar, nanti coba @cintaquran.id, nanti di sana banyak tuh, ada training sholat khusyuk, ada training metode super cepat bisa baca Quran. Nah, ayah ibu kita jangan dulu masuk ke yang berat-berat, masuk dulu dari hal-hal ringan-ringan yang mereka memang butuhkan. Mah, ada training sholat khusyuk loh, mah, ada training baca Quran cepat loh. Nah, gitu-gitu. Nanti masuk dari situ dulu. Dari situ baru kita bisa nanti bisa ngimbangin, ya, bisa ngimbangin. Jadi, ayah bunda yang dirahmati Allah, ya betul, @cintaquran.id, silahkan, itu Instagramnya, ya. Nah, di sana banyak sekali. Ada simaan bacaan Quran, ya. Misalnya Mbak Nisa di Bandung, misalnya baca Qurannya benar apa enggak ya? Nah, di Cinta Quran itu disimak, ya, disimak. Nanti diajarin cara benarnya, cara bacanya dan seterusnya, ya. Silakan ya. Nanti masuk ke orang tua harus dengan cara yang ringan-ringan dulu dan harus butuh kesabaran. Iya. Ya, sabar. Betul, betul, Masya Allah. Terima kasih ya. Jadi disampaikan secara bertahap, jangan langsung yang jeder gitu ya, nanti Iya, shock iya, gitu. iya. Kaget ya. Iya, mudah-mudahan Bukan terjawab bukan Pak Irfan ya. Terima kasih bukan cuma banyak. kaget, bukan cuma kaget Kang, karena yang Ya, nyampaikan kan anaknya. betul. Karena biasanya orang tua itu kalau disampaikan oleh ustadz dia langsung dengar. Iya, Tapi kalau disampaikan oleh anaknya biasanya lebih nggak mau dengar. betul. Tantangannya berbeda Ustaz ya. Ya, iya, Baik, iya. Maaf, alhamdulillah. Mudah-mudahan maaf. terjawab ya Pak Irfan dan Ya, semoga lancar proyek dakwahnya nih untuk keluarga. Amin, amin, amin. Baik, Ya, terima kasih. Selanjutnya izin Ustadz, ini ada pertanyaan dari founder White Bee School of Life nih, dari Teh Nisa dan Kang Zaki. Dari Home Team Firdaus Ark. Ada dua pertanyaan tapi nanti bisa disekaligus saja. Yang pertama, ini kan sedang marak perlombaan tilawah dan tahfiz Quran sejak dini nih, akhir-akhir ini. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait fenomena ini? Baikkah kami mengikut sertakan anak-anak kami dalam lomba seperti ini? Dan yang kedua, ada hadis yang menyatakan bahwa di akhir zaman itu akan banyak penghafal Quran yang hanya sampai kerongkongannya saja ya, ayat-ayatnya. Bagaimana ya, caranya agar kita dan anak-anak menjadi penghafal Quran tapi tidak demikian begitu. Nah, ini Teh ya, Nisa nih yang muncul di layar. Alhamdulillah ya, dan juga Kang Zaki. Begitu betul. Ustadz. Baik. Bagaimana dengan tren banyaknya hafiz cilik Indonesia, kemudian tren menghafal Quran anak sekarang diperlombakan? Bagus, ya, bagus. Saya sambut baik. Itu adalah salah satu cara untuk mencintai Quran sejak dini buat anak. Tapi ingat, jangan jadikan itu sebagai tujuan. Maksudnya tujuan gimana? Banyak orang tua yang, punten ya, mengkapitalisasi anak untuk jadi ladang pasar market. Akhirnya anaknya jadi jualan hafiz Quran. Akhirnya anaknya jadi tukang endorse. Ya, karena anaknya terkenal, wah anak gua juara hafiz cilik nih, bisa dong endorse produk, bisa dong endorse baju, bisa dong endorse susu, bisa dong. Itu kan, hati-hati. Ujung-ujungnya targetnya apa? Duit. Nah, awas ya, hati-hati. Nanti niatnya berarti bukan karena Allah. Ini anak pinter nih, Bi. Ayo, Bi, kita hafalin dia Quran. Kita ikutin dia hafiz cilik. Wah, hafal. Naik kan? Namanya kan terkenal tuh. Begitu namanya terkenal kan? Nah, dia menjadi satu profesi baru. Dan siapa asistennya? Ibunya. Nah, jadi nanti misalnya Mas Zikri undang nih. Mas Zikri undang, apa kata ibunya? Iya, anak saya kalau diundang setoran hafalan itu 1 jamnya 2 juta. Itu di luar tiket pesawat. Itu di luar dari jajannya. Itu di luar dari gitu kan. Nah, inilah yang dimaksud Nabi di akhir zaman
para penghafal Quran itu hanya sampai kerongkongannya saja. Artinya apa? Artinya Quran nggak diamalkan. Jadi bahan komoditas, cuan. Ya, nih salam cuan nih cuan, cuan. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan sampai ya. Jadi itu namanya apa? Kapitalisme gaya baru. Ya, jadi membisniskan anak dengan cara baru. Jadi kalau ikut juara bagus, nggak ikut juara nggak apa-apa, karena targetnya bukan untuk juara. Targetnya cuma anak ini agar anak ini tuh punya kayak apa ya? Kayak ajang ekspresi dia gitu, ajang ekspresi dia. Kenapa saya bilang begitu, Kang Zikri? Karena ternyata banyak orang tua yang sekarang maaf ya, jual anak. Akhirnya anaknya diundang, fee-nya sekian, pesawatnya harus bisnis kelas, ya. Kemudian begitu-begitu, akhirnya targetnya bukan Allah lagi. Targetnya hafalan Quran itu bukan Allah lagi, tapi targetnya sudah bisnis. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi jangan sampai, justru kalau bisa ya, buat penanya, sering-seringlah kalau nanti menang hafalan Quran berbagi dengan banyak pesantren duafa, banyak pesantren penghafal Quran yang nggak mampu. Nah, begitu. Jadi bukan malah ujung-ujungnya jadi duit ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, Masya Allah, Subhanallah ya. Ini jadi pengingat sekali. Barangkali Tenca dan juga Kang Zaki juga ingin menyapa dulu Ustadz barangkali. Nah ini beliau ini adalah yang jadi asbab hadirnya White Bee School of Life ini. Wah, Ustadz Insya Fatih. Allah. Akan izin Ustaz. Mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin. Mohon doanya Ustaz. Mohon doa. Ya. Mudah-mudahan. Keren ini keren. Ini di Bandung apa di mana? Di Soreang Ustaz, di Kabupaten. Ya Allah. Atuh saya mah sering ke Bandung, nanti kapan-kapan mampir. Oh iya, Siap, Ustaz, Ustaz. di Antas Di Antas. pisan. Mangga Ya. Turanan linggih. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Teh Enca, Kang Zaki untuk pertanyaannya. Iya, boleh Ustaz yang pertanyaan kedua nggak Kang Zikri? Jadi Iya, boleh. anak kita tidak menjadi penghafal Al-Quran, tapi tadi hanya sampai kerongkongannya. Ada tahapan tertentu nggak Ustadz yang Ustadz rekomendasikan? Misalnya kalau usia dini, baiknya apanya dulu nih? Gitu ya. Lalu misalnya ketika baligh, apanya yang digaskan misalnya, atau misalnya apanya nih gitu ya Ustadz? Mohon Ustadz. Ya, ternyata yang terjadi hari ini, fenomena yang tadi ya saya mau tambahin Teteh, Akang, dan Ayah Bunda semuanya, ternyata bukan hanya penghafal Quran, bahkan anak-anak itu ada yang nggak hafal Quran tapi pintar ngomong. Nah, ayah bundanya itu membisniskannya jadi dai. Nah, jadi dai juga jadi ladang bisnis. Contoh misalnya ada, maaf ya, sebut saja, oh saya kan lulusan dari Pildacil. Nah, lulusan dari Pildacil atau lulusan dari Pilda apa namanya, Pilda Bub atau Pilda Kot atau apalah gitu ya. Nah itu dijadikan ladang untuk apa? Memperkenalkan anaknya, kemudian membisniskan anaknya ketika anaknya berdakwah. Jangan ya. Nah jadi jangan sampai seperti itu. Nah kemudian kita balik ke pertanyaan, seperti apa nanti fase-fase. Nah kalau untuk anak-anak yang menghafal Quran itu memang bagusnya fase-fase sebelum baligh. Sebelum baligh itu fase golden age. Jadi otaknya itu masih kayak spon, Teteh. Jadi otaknya itu masih kuat sekali mengingat hafalan. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalam, dan seterusnya. Itu mereka cepat sekali hafal. Cepat sekali hafal. Ya, kuat sekali hafalannya. Nah, di fase itu gaspol hafalan Qur'annya. Gaspol hafalan Qur'annya. Nah, setelah baligh, mulai masuk baligh, mulai dia bukan lagi fase fokus ke hafalan, dia fase ke menjadi orang yang menjalankan Quran. Misal contoh, nggak boleh bohong. Misal contoh, menjaga pandangan. Misal contoh, ngomong kasar ke orang tua. Misal contoh, jujur dalam bersikap. Misal contoh, mulai menutup aurat. Nah, jadi kayak ada dua fase. Fase sebelum baligh, fase hafalan. Fase setelah baligh itu adalah fase mengamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita itu menjalankan Quran, menjalankan Islam ketika sudah baligh. Begitu, Akang Teteh. Jadi sebenarnya ada dua fase saja simpelnya, sebelum itu dan sesudah itu. Kalau di rumah kami, anak kami yang satu sudah baligh, Akang Teteh sudah baligh, sudah SMA kelas 1 tahun ini, dia fasenya sudah tinggal murojaah apa yang dia pernah hafalin. Sekarang lebih kepada fase
mulai mendakwahkan dan mengamalkan. Akang Teteh boleh nonton di YouTube hari Sabtu malam, pekan kedua dan pekan keempat, anak saya yang SMP kelas 3, SMA kelas 1 tahun ini, insya Allah ngisi kajian sejarah dan peradaban Islam. Nah, jadi dia sudah ngisi kajian. Dan mungkin nanti White Bee, kalau ada pengajian umur SMP, SMA, anak saya siap jadi pembicaranya. Ya, anak saya siap jadi pembicaranya, dan usianya sekarang 15-16 tahun, ya, dan dia sekarang sudah bisa ngisi kajian untuk usia-usia SMP dan SMA. Silahkan, nanti boleh diundang, ya. Nah, boleh diundang, silahkan. Nah, itu dia udah ini, Kang, dia fasenya sudah fase bukan lagi sibuk di hafalan, tapi fasenya sudah fase amal, karena dia sudah balik. Ya, misalnya ditegur tuh, nggak boleh Bang, misalnya aurat kelihatan, nggak boleh Nak, jaga pandanganmu, mulai Nak, harus hormati orang tuamu, mulai Nak, tepati janjimu. Jadi kalau sudah balik, sudah fasenya sudah beda. Tapi sebelum balik, hajar pol hafalannya, nggak apa-apa. Bagus. Alhamdulillah, mumpung golden moment ya. Iya. Silahkan dimanfaatkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Tenca Kang Zaki. Nanti bisa di follow up ya jika akan mengundang Ananda dari Ustadz Fatih. Silahkan nanti. Baik, insya Allah kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari sebentar Ustadz. Sahabat Rizni dari Tasikmalaya ya. Izin bertanya Ustadz, anak pertama kami usianya 22 bulan. Alhamdulillah sejak awal menikah kami membiasakan baca Quran ba'da maghrib nih. Awal-awal anak kami suka ikut nimbrung bersama kami walaupun cuma duduk di samping kami sambil dikasih buku yang mirip Quran. Tapi akhir-akhir ini nih, kalau kami waktunya baca Quran, anak kami suka nyuruh ayahnya berhenti baca Quran katanya. Nah itu kira-kira kenapa dan mohon saran dari kondisi seperti ini. Iya, ini pertanyaan bagus juga. Jadi Kang Zikri, jangan kadang-kadang orang tua itu terlalu maksain. Anak usia 22 bulan itu kan berarti apa ya? 2 tahun ya. Hampir anak 2 tahun Ustaz. Iya, jadi nggak apa-apa kalau kayak gitu, bukan berarti ini anak ini jadi mulai pembangkang Al-Quran, bukan ya. Anak ini kan dunianya dunia main ya. Ini saya ada anak yang kedua, ini Sajat. Nah ini suka main. Nah ini suka main. Nah usia Sajat ini ya usia yang kita biarkan aja dengan dunianya gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu Quran jadi beban sama dia gitu kan. Buat dia having fun sama Quran. Ya, jadi kalau misalnya kenapa ya Ustadz? Oh, orang tuanya baca Quran, pokoknya dia nangis, orang tuanya nggak mau baca Quran. Oh iya, mungkin dia lagi butuh main sama orang tuanya. Dia lagi butuh cara lain gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan anak usia 2 tahun itu untuk terlalu dini untuk terlalu istilahnya dipaksakan sama Quran gitu. Ya kadang-kadang orang tua suka itu Kang, suka ngebet gitu ya. Anak 2 tahun hafal Quran gitu ya. Jangan, dan tiap anak beda-beda loh, awas ya. Tiap anak tuh punya karakter beda. Anak saya yang pertama itu tidak terlalu kuat hafalan Qurannya, tapi lebih ke dakwah, lebih ke komunikasi, lebih ke leadership. Nah, tiap anak itu beda. Ya, tiap anak itu beda. Jadi nggak bisa disamain. Ya, pokoknya anak 1 sampai anak 10 harus Qurani. Waduh, nggak bisa begitu karena kadang-kadang tiap anak itu punya potensi yang berbeda. Ada yang jago komunikasi, ada yang sukanya sosialisasi, ada yang macam-macam. Jadi nggak melulu anak itu harus terlalu dipaksakan, apalagi usia 2 tahun. Betul. Ini jadi terpikir pertanyaan baru nih Ustadz. Gimana sih caranya bikin anak-anak kita yang masih dini itu jadi have fun bareng Quran? Aktivitas seperti apa mungkin Ustadz yang bisa dihadirkan? Ya, yang pertama pada saat mereka mau tidur, pada saat mereka main, itu selalu diputarkan murotal Quran. Itu yang buat mereka santai dengan Quran. Yang kedua, ayah bunda saya akan memperkenalkan metode super cepat, super mudah bisa baca Quran, namanya Tahrir for Kids. Ya, boleh dicek ya, Tahrir for Kids. Metode super cepat bisa baca Quran bagi anak-anak. Usia berapa Ustadz? Usia SD. Saya sudah meluncing metode ini kemarin
alhamdulillah banyak anak-anak yang ikut dan jadi bisa baca Quran dengan cepat. Bisa diakses di mana Ustadz? Di @cintaquran.id tadi Kang. Ya, silahkan ya. Kalau ada Kang Azam, tolong dibantu ya di linknya @cintaquran.id ya. @cintaquran.id. Di situ ada informasi tentang metode tahrir for kids, metode belajar dengan nyanyian, metode belajar dengan candaan, metode belajar dengan bermain untuk anak-anak agar anak-anak bisa baca Quran. Itu metodenya Kang. Jadi banyak cerita, banyak lagu-lagu gitu ya, Nah, banyak itu dia. permainan gitu-gitu. Jadi alhamdulillah metode ini hanya 4 kali pertemuan bisa baca Quran. Ya, cintaquran.id nama metodenya tahrir for kids. Metode tahrir for kids ya. Di Instagramnya @cintaquran.id. Ya, silakan. Baik, boleh dicek di sana ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Mohon izin saya buka untuk penanya selanjutnya yang raise hand atas nama Bunda Arika Nisa di Bandung. Kita unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Arika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan untuk pertanyaannya Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya apa aja sih adab-adab dalam membaca Al-Quran itu, Pak Ustadz? Baik, adab-adabnya ya. Iya, cara membawanya, misal anak-anak kan suka itu, misal ke madrasah bawanya sambil ditenteng-tenteng gitu. Iya. Misal menyimpan Al-Quran juga, misal habis ngaji apa harus tempat yang tinggi atau di lantai boleh atau bagaimana sih ini? Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, adabnya kalau membaca Quran itu kita membiasakan dia berwudu ya. Nah, sekarang saya masih pegang wudu. Nah, maka bisa berinteraksi dengan Quran, ya kan? Selalu meminta mereka biasa berwudu ya, hormatnya kita, takzimnya kita ya kepada Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an tidak boleh diletakkan setara dengan kaki di lantai. Harus lebih tinggi. Jadi misalnya di lemari ya, atau ditaruh di atas tempat yang lebih tinggi daripada kaki. Pokoknya nggak boleh setara sama kaki, itu adab. Kemudian membacanya harus dimulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian adabnya lagi tidak memegang dengan tangan kiri sebenarnya ya. Nah, kemudian adabnya lagi tidak membawa Al-Qur'an ke dalam toilet. Tidak dibawa ke kamar mandi. Jadi tolong disampaikan ke anak-anak ya. Sering anak-anak bawa Quran ke kamar mandi, itu nggak boleh ya. Nanti itu berarti menghinakan Al-Qur'an, karena toilet itu kan tempat kotor, tempat jorok, dan toilet itu adalah tempat kita buang najis. Tidak pantas kemudian Al-Quran ada di dalamnya. Kemudian pada saat anak-anak memegang Quran, ya tidak sebaiknya ditaruh di tas ya, atau kemudian ditaruh tempat yang terhormat, tidak dipegang-pegang apalagi ditaruh sembarangan. Begitu Bunda ya. Baik, boleh untuk diajarkan dan kita amalkan juga insya Allah ya, sebagai pemuliaan kita terhadap Quran. Izin ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat atas nama sahabat Rukoyah di Bekasi. Tantangan terbesar sahabat Rukoyah dan keluarga dalam mengenalkan Quran ini adalah musik, Ustadz. Nah, pemahaman musik kan sempat ada penelitian ya, bisa jadi stimulus perkembangan anak, membuat sahabat Rukoyah dan keluarga memberi atau mengenalkan musik. Ini terjadi kepada anak kedua, dia lebih tertarik musik meskipun sebetulnya sih musiknya Islami begitu Ustadz. Nah, bagaimana caranya untuk mengalihkan kembali ke jalurnya, yaitu lebih tertarik kepada Quran daripada musik begitu? Iya, tergantung usianya, lagi-lagi ya, tergantung usianya. Kalau usianya itu usia yang sangat kecil, muda, memang gambar atau video-video kayak kartun-kartun, termasuk juga ada musik. Menurut saya tidak harus terlalu strict ya, orang tua langsung kemudian melarangnya, karena untuk usia-usia anak itu kadang-kadang memang musik itu sebagai alat bantu. Kalau untuk usia prabalik ya,
Itu alat bantu kayak misalnya lagu selawat kepada Nabi, atau kemudian lagu misalnya zikir ya, atau lagu-lagu Asmaul Husna, itu nggak ada masalah ketika dia masih kecil ya, ketika dia masih prabaligh. Tapi ketika kemudian nah, ketika kemudian dia sudah besar, nah mulai difahamkan bahwa musik itu jangan sampai melalaikan kita dari Al-Quran. Jadi lagi-lagi nih ayah bunda jangan istilahnya kayak kanebo kering gitu ya. Ya, kayak kanebo kering tuh pengertiannya gini kan, sama anak tuh terlalu kaku gitu. Akhirnya anak jadinya stres sendiri gitu. Ya, nggak boleh nonton YouTube, nggak boleh pegang musik, nggak boleh pegang ini, Quran aja. Itu rasanya anak itu juga kayaknya hidupnya gersang banget ya gitu ya. Jadi nggak sekaku itu juga gitu ya, tergantung kondisi anak, dalam kondisi apa. Kalau dia prabaligh, menurut saya kalau misalnya musik untuk jadi sarana dia untuk mengingat kayak Asmaul Husna, begitu-begitu itu masih dibolehkan secara hukum fikihnya. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Jangan sampai anak kita juga memaknai Quran sebagai beban, Ustaz ya. Iya, itu betul Kang. Jadi akhirnya Mama nih Quran aja, aku stres sama Quran. Nah, itu kan jadinya malah Kang Zikri susah loh Kang, kalau udah kayak gitu kan. Iya. Kan? Iya beneran, antum benar. Jadi kalau udah stres, anak itu kalau udah nanti dia udah fobi sama Quran, akhirnya, itu usahanya bisa ratusan kali lebih sulit. Masya Allah. Iya, jangan. Jadi jangan terlalu dipaksa, pokoknya mah. Buat enjoy aja, gitu. Baik. Jadi jangan buat anak kita stres sama Quran. Itu dia. Quran itu bukan untuk orang stres. Masya Allah, baik. Bismillah ya, ini jadi PR kita bersama sebagai orang tua. Baik, selanjutnya, insya Allah masih ada waktu. Kita ingin beri kesempatan yang raise hand lagi atas nama CBE KDT ya. Mohon izin saya buka unmute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nih dari home team apa dan atas nama siapa yang bertanya. Lanjut ke pertanyaannya, silahkan. Mangga, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Kami dari Kanaka Dream Team. Perkenalkan, saya Ayu. Mohon izin bertanya Ustadz terkait yang tadi Ustadz sampaikan. Betul, kami sedang mengalami masa-masa anak pertama kami sepertinya mumet, dalam artian nih, kalau misalnya neneknya lagi nelpon itu, kakak hafalannya udah sampai mana? Mungkin ditanya bagaimana kondisinya hari ini gitu. Iya. Ini kan kelas 4, nah sampai sudah membicarakan tentang lanjutan kalau nanti lulus dari SD ini, udah pesantren aja gitu. Memang sebelumnya gitu, saya dan suami sudah pernah ngobrol sama kakak Kafi gitu, tapi di luar itu ternyata Ninnya lebih sering muncul ke Kafi dengan bilang, kakak nanti kalau lulus pesantren ya, pokoknya kakak pesantren harus jadi gini. Nah sampai akhirnya ada target dia untuk bisa menghafal juz 30 selesai di kelas 4 ini. Bu, kayaknya kakak nggak bisa, kakak bodoh ya, sampai ada di titik itu gitu Ustaz. Terkait dengan pesantrennya pun gitu, kami jadi ini benar nggak ya niat kami kalau nanti anaknya jadi pesantren itu memang untuk memfasilitasi, khawatirnya karena kami merasa gitu dengan keterbatasan ilmu kami yang sangat sedikit sekali, banyak kurangnya ini, khawatir tidak bisa membimbing. Nah itu gimana ya Ustadz baiknya untuk kedepannya gitu, terus untuk membangkitkan lagi. Begitu Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, ayah bunda, anak hebat itu nggak selalu lahir dari pesantren, catat ya. Anak hebat itu, garis bawah ya, anak hebat itu tidak selalu lahir dari pesantren. Ya, banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang hari ini hebat-hebat juga tidak dicetak dari pesantren. Ya, jadi pesantren itu bukanlah satu-satunya jalan mencetak anak soleh, ayah bunda. Ya, bahkan
pesantren itu malah bisa jadi satu hal yang sangat menakutkan buat anak-anak. Makanya saya nggak sarankan ayah bunda masukin anak ke pesantren usia SD, ya, usia SMP. Saran saya jangan. Ya, saran saya kalau memang dia mau ngambil pesantren, ya, dia terpisah dari ayahnya, terpisah dari ibunya, itu minimal usia SMA, gitu ya. Karena kalau sejak kecil, ya, itu memang kalau bagi anak yang memang belum mau beda ya. Kalau anak yang sudah siap ya, kalau anak yang belum siap itu akan jadi sobekan mental di dalam hatinya. Itu akan jadi luka sendiri dalam hatinya, ya. Jadi jangan jadikan pesantren sebagai beban, ya. Nah, jadi siapakah pesantren terbaik? Ayah ibunya. Ingat, ayah ibunya itulah pesantren terbaik. Jadi anak saya sendiri pun, anak saya sendiri itu tidak masuk pesantren, tidak masuk pesantren. Jadi sekolah Islamik aja, boarding school. Boarding school. Jadi anak saya boarding school yang SMP, sekarang SMA-nya baru mulai di boarding, baru mulai full memondok SMA. Ya. Jadi yang terbaik adalah ayah ibunya. Pendidikan yang paling utama adalah uminya, abinya. Jadi ummun warabbatul bait, bukan sekolah. Sekolah itu sebenarnya cuma kayak asistennya orang tua sebenarnya gitu ya. Itu kan cuma wadah untuk menambah apa yang tidak bisa dapat di rumah begitu. Jadi jangan dikit-dikit pesantren. Makanya ada kesan kan ya, kalau anak bandel masuk pesantren, ya enggak? Ya kan? Kalau anak anak bandel masuk pesantren. Jadi seakan-akan pesantren tempat anak bandel. Iya, jangan. Jadi bagaimana Ustadz kalau begitu? Udah dicairkan lagi aja suasananya. Ya, dicairkan lagi suasananya, buat dia enjoy lagi, buat dia kemudian menjadi nyaman lagi, dan tidak ditekan-tekan dengan kakak nanti kalau lulus SD pesantren ya, nanti pesantren ya, itu buat dia betul-betul bad mood gitu. Buat dia betul-betul jadi nggak nyaman dengan obrolan pesantren, obrolan hafalan gitu ya. Jadi ini akan mengganggu Teteh. Nah, dan nanti akan sulit lagi untuk mengupgrade. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, harus ada komunikasi antara ayah, bunda dengan dia untuk anak kita ini, agar anak ini difahamkan. Sebenarnya tujuan orang tua tidak untuk menyakitinya, tidak untuk menyusahkannya, tapi untuk kebahagiaan dia. Tapi ya udah nggak usah dipaksakan dulu pesantren sejak dini. Ya, jadi saya nggak sarankan. Kalau mungkin ustadz beda pendapat ya. Tapi kalau saya mengambil pendapat, pesantren bukanlah satu-satunya jalan untuk menjadi anak soleh. Ya, masih aja banyak jalan-jalan lain. Dan ingat, di pesantren itu akhirnya kalau anak itu mentalnya tidak siap, ya, apalagi sekarang kondisi hari ini ya, punten di Bandung kan banyak pesantren-pesantren yang kemarin juga bermasalah, begitu ya. Saya bangun pesantren, Teteh, punten, saya punya pesantren di Bintaro. Ya, jadi memang kami merasakan bahwa pesantren itu tidak mudah membuat kurikulum yang kuat untuk anak gitu ya. Banyak juga yang lari dari pesantren, minta keluar dari pesantren. Segitunya umur SMA loh. Apalagi umur SD, SMP itu berat sekali karena umur-umur segitu itu umur-umur yang sedang bonding-bonding sama orang tua sebenarnya. Ya. Jadi saya sarankan harus dibangun dulu kesadaran, harus dibangun dulu kecintaan. Nah, kalau udah cinta, Bunda, jangan kaget ya, dia yang minta nanti. Aku mau, Bunda. Aku mau. Beda Bunda ya. Ini dia yang mau nih. Kalau tadi kan neneknya yang mau, nenek yang mau. Tadi apa? Bunda yang mau. Ini dianya yang mau. Beda. Kalau dia yang mau beda. Kalau dia yang mau jangan dicegah. Tapi kalau orang tuanya yang mau, dia stres. Allah alam insyaallah. Baik. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Jadi motivasi dari diri itu akan lebih dahsyat lagi nih. Iya, betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dari KDT sudah menyampaikan pertanyaannya. Tadi ini ada quote bagus nih. Witing terus no jalaran seko kulino katanya. Cinta itu harus ditumbuhkan, Ustaz. Iya. Masya Allah, terima kasih. Ini sekarang pertanyaan pamungkas, saya izin buka untuk sahabat Ismi Istiqomah yang sudah raise hand dari tadi ya. Mohon maaf ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, off cam ya Kak Zikri. Boleh, nggak apa-apa. Silakan untuk pertanyaannya.
bertanya tentang yang tadi ya, untuk menumbuhkan cinta Quran di dalam keluarga gitu kan, memang sudah ada pembiasaan biasanya setiap maghrib berkumpul ya sama keluarga gitu ya, maghrib gitu menjelang Isya. Nah, kira-kira kalau misalkan dijadikan kurikulum di keluarga nih Ustadz, selain membiasakan membaca Quran, membaca Iqra gitu ya, apakah ada tambahan kegiatan khusus, misalkan kita membaca tadabbur atau gimana kira-kira Ustadz inspirasi kegiatan untuk membangun cinta dalam keluarga ini gitu Ustadz? Baik. Iya, bagus. Kalau di kami nggak melulu juga Quran habis maghrib. Kadang-kadang kami ambil satu hadis dari Nabi dan itu dijelaskan oleh abinya atau uminya gantian. Misalnya hadis tentang mencuci tangan bangun tidur diambil dari Riyadhus Shalihin. Nah, itu menjelaskan bahwa Islam itu sangat menjelaskan sangat apik tentang urusan kebersihan. Terus kemudian misalnya hadis tentang larangan masuk kamar umi abinya sebelum dapat izin. Jadi nggak melulu nggak melulu Quran terus. Atau misalnya bisa diambil kisah-kisah sahabat. Diambil satu kisah sahabat diceritakan ya dengan waktu setengah jam itu. Jadi setengah jam itu cukup kuat ya menancap. Misalnya sahabat series. Sahabat series itu misalnya kita ambil tentang Abdurrahman bin Auf, diceritakan tuh sama orang tuanya. Jadi habis maghrib tuh langsung pulang ke rumah habis dari masjid, dapat kisah Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Jadi nggak melulu Quran, Teteh, ya. Jadi bisa di forum-forum kajian-kajian yang sifatnya ringan-ringan aja, kayak misalnya sahabat series atau kemudian potongan-potongan ayat Quran yang bisa di insight gitu. Ya, jadi nggak melulu Quran. Baik, Ya. alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya, dan itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Masya Allah, mudah-mudahan sesi yang cukup panjang untuk diskusi ini manfaatnya bisa kita petik bareng-bareng ya sahabat WIB sekalian. Sebelum ditutup, barangkali Ustadz ada nasihat kembali yang ingin disampaikan, sekaligus mungkin bisa ditutup juga dengan doa. Tafadhol Ustadz. Iya, sebentar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak kita adalah anugerah. Anak kita adalah amanah. Jangan kecewakan, jangan sia-siakan anak kita, karena salah satu pintu pahala jariah itu tersedia dari anak kita. Dan anak kita ini adalah aset akhirat kita. Anak kita ini adalah pelanjut cita-cita dan masa depan kita. Anak kita adalah legacy, ya, harta yang tak ternilai bagi kita. Maka jangan pernah main-main dengan anak. Dan saya sangat menyambut baik ya WIB dengan kurikulumnya yang keren ini, menjaga anak, menjaga keluarga, terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan WIB bisa istiqomah terus dan semakin tumbuh dan semakin banyak lagi yang bersekolah di sini, baik offline maupun online, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk banyak keluarga-keluarga di Indonesia dan dunia insyaallah. Dan mari sama-sama kita berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita di bulan Ramadan, bulan terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kezoliman kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama ya Allah ya Rahman. Anugerahkanlah kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami layaknya surga yang dipercepat di dunia ya Allah. Jadikan anak-anak kami, anak-anak yang cinta dengan Al-Quran, anak-anak yang hatinya terpaut dengan Quran, anak-anak yang bangga dengan Al-Quran, anak-anak yang selalu hidupnya bersama dengan Al-Quran. Allahumma rabbana ya Allah, terima amal ibadah kami, terima sholat kami, saum kami, sedekah kami, terima seluruh amal ibadah kami. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ampunan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz. Semoga ilmu yang telah disampaikan berkah bagi Ustadz dan juga berkah bagi kami. Tidak hanya menjadi hiasan di benak kami, namun juga bisa diaktualisasikan dalam amal-amal nyata. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan nanti tidak bosan jika ada takdir muwajahah kembali dengan Ustadz. Dan kami persilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz. Terima kasih.